Untuk itu saya mohon salah satu anak dari almarhum dan almarhumah untuk menyerahkan, dan kami mohon wakil dari beberapa jemaat yang kami sudah sebutkan tadi untuk menerima. Dari Gereja Toraja Jemaat Rantepau, minta maaf. Ada satu. Dari Gereja Toraja Jemaat Sion, Kamenge, Medetek atau Lion Pondok Kiri. Mohon maaf. Ya, kami mohon untuk kehadiran wakil dari Majelis Gereja untuk beberapa jemaat yang kami sudah sebutkan untuk menerimanya. Pertama dari Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Yang kedua dari Gereja Toraja Jemaat Sion Kamele, dia Tokir, kalau tidak salah. Mama orang yang seragam. Gereja Toraja Jemaat Menongan. Jemaat Menongan. Mana Mama? Bapak Jimmy. Ya, mungkin ini sudah miskomunikasi lagi. Tadi saya katakan tantum dan rupanya Batan. Lain putri itu, lain Batan. Masih ada tantum? Oh iya, tambahan lagi. Dari jemaat Batan, Gereja Jemaat Batan. Diserahkan Mama David. Noni. Panggilan kesayangannya. Ya. Ya, sudah ada informasi Gereja Toraja Jemaat Mada Tandung. Kami mohon salah seorang majelis dari Gereja Toraja Jemaat Mada Tandung untuk menerimanya. Diserahkan oleh kita. Ya, Jemaat Mada Tandung. Belum ada majelis ini. Oke, nanti diserahkan kemudian. Kami silakan wakil dari Gereja Bethel Indonesia Rantepau. Akan serahkan oleh Bapak Iwan. Gereja Bethel Indonesia. Pak Camat, minta tolong untuk menyerahkan. Pak Camat Urut, kami Camat Urut. Ya, demikian penyerahan persembahan dari keluarga. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.
kami kembalikan kepada pembawa. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melakukan kedua orang tua yang kita kasihi dan mengasihi kita. Untuk itu saat ini pembukaan. Setelah pembukaan kita akan mendengarkan yaitu ungkapan dari pengurus Gereja Lama Republik Indonesia Kabupaten Toraja Utara yang akan menyerahkan dan juga membaca riwayat hidup kedua orang tua kita. Untuk itu kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan pertama bagi kami selaku PRI Toraja Utara. Tidak mengurangi rasa duka kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat kita semua. Mendahului ungkapan hati dari pengurus PRI, pertama kami membacakan riwayat hidup kedua orang tua kita yang keduanya adalah anggota PRI Kabupaten Toraja Utara. Yang pertama saya akan bacakan riwayat hidup Bapak almarhum PT Parlangan. Nama lengkap Paulus Tangke Parlangan. Tempat lahir Batam 25 Agustus 1931. Pekerjaan pensiunan PNS. Di Petonoken 13005 86070. Kawin tanggal 15 Oktober 1958. Nama istri Kristina Lagino Palatlangan. Anak 8 orang. Anak pertama dan ke-8 juga sudah dipanggil Tuhan alias meninggal. Cucu 15 orang. Berikut riwayat pendidikan. Tamat SR tahun 1946 di Rantepao. Yang kedua tamat kelas pertanian 1 tahun di Makale. Tamat CVO tahun 1949 di Makale. Tamat SED tahun 1951 di Makale.
tamat SGAN tahun 1954 di Makassar. Riwayat pekerjaan: diangkat guru SMP negeri tahun 1904 di Bantaeng. Hingga Kerantepau jadi guru SGB Kristen tahun 1957 sampai 1960. Diperbantukan di kantor inspeksi pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa tahun 1962 di Kabupaten Tanah Toraja. Yang keempat, penilik pendidikan dasar dan PLD wilayah Sesen tahun 1966. Tahun 1976 dipindahkan ke Antepau sebagai penilik pendidikan masyarakat. Dan keenam, tahun 1980 diangkat menjadi kepala kantor pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Sanggalangi. 7. Tahun 1984 pindah ke Sangala jadi kepala kantor pendidikan dan kebudayaan. 8. Tahun 1987 dipensiunkan dengan golongan 3C dengan masa kerja 33 tahun. Riwayat kemasyarakatan: tahun 1987 sampai 1992 menjadi pengurus KSP Balok Toraya. Kedua, beberapa periode menjadi Majelis Gereja Toraja sebagai sekretaris jemaat Rantepau. Ketiga, tahun 1993 sampai dengan 2014 menjadi pengurus sekretaris Persatuan Gereja Lama Republik Indonesia atau PGRI Tanah Toraja wilayah 2 Toraja Utara. Yang keempat, tahun 2014 sampai 2021 atau sampai akhir hidupnya menjadi pengurus PGRI sebagai wakil bendahara. Meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2021. Itulah riwayat dari almarhum Bapak PT Perlangan. Saya bacakan riwayat hidup Ibu almarhumah. Nama lengkap Kristina Laino Perlangan. Tempat lahir Rion Makale, Tanah Toraja, 16 Agustus 1938. Pekerjaan pensiunan PNS. Dengan NIP atau noten 130109630000. Kawin 15 Oktober 1998. Yang kita sudah baca di riwayat almarhum tadi. Riwayat pendidikan: tamat SR 6 tahun 1950. Tamat SMP 3 tahun tahun 1954. Tamat SGA 3 tahun tahun 1952. Riwayat pekerjaan: 1. Diangkat menjadi guru PNS tahun 1957. Tempat kerja terakhir SDN 56 Rantepau. Angkat golongan terakhir Pembina 4A. Pensiun 1 September 1998. Masa kerja 41 tahun 1 bulan. 2021. Jadi beda 12 hari dengan almarhum Bapak PT Perlangan. Itulah daftar riwayat hidup kedua orang tua kita, almarhum dan almarhumah. Jikalau di dalamnya ini kurang lengkap seperti kita dengar, kami mohon dimaklumi karena itulah data-data yang kami dapatkan. Dan demikian riwayat hidup yang boleh kami
sampaikan kepada keluarga juga kepada kita semua. Antepau 28 Agustus 2021, pengurus RRI Kabupaten Toraja Utara, Ketua Bapak Dr. Andus Henry Lewang, MN, Emin, Sekretaris Dr. Andus Karel Karain. Terima kasih atas perhatian kita. Tuhan memberkati. Kuma kadangku kuang mangkau pak dengan ni Indo Kristina Lino Palalangan Tola inde ambek Paulus tangke Palangan kuang rupa mangka unale sule tangan nakuang lari budi Kare lako untuk anak ampo dari pemerak sia untuk temak rapu kare lako kupendok naku pandekna lalu si misa kau koran malaki lan paparentang lan tekalukan lalan tondok lalan ombongan sialan sangararani siapa koran malaki ini karena usaha manina dan kusala. Jumai kami dosang kutuk manne sang boke amboran lan kasipulungan PWRI Persatuan Warga Tama Republik Indonesia Kabupaten Toraja Utara nalambikan dosto nalangkan Tumiang manuk-manuk dan nasi turun tampo matingki si pangoktonan marioki malena tampe sangayo kaki ngabokoi sang lakpa oningki lantai sama bulan atu dena pak suluki lan PWRI malem kali ampang anak buang matua tarik laku saku sangararana sola topak kantianan bulawanna bungana Julu kaboroki eunike sanda pakiding Dona tanggal sama bulan pitu. Julu kaboroki Matius Deran Tepasang. Dona tanggal talung pulau bulan pitu. Indo kaboroki Inde Kristina Lino Palalangan. Dona tanggal misa bulan karua. Ini ambil maka itu tungkilan Pak Kamayan PWRI puluhan tahun. Dona tanggal 90 bulan karua. Mukun male apa mukun siasai. Male mulia sola apa ini? Tanggal saile. Nembok tanggal sule. Male untang pesang ayokana umbokoi sang petayanganna
dosang kutukannya sang boke amboran lan kasipulungan tumangka mak kamaya lan pasanan tengkona apa tontong lupa pa mak kamaya angge pak lelanna itu pak kamasena puang matua kami anak sanga basana to sama wanua sambalinna di Indonesia laskar yang tidak berguna. Nagasaki laskar yang sudah berguna dan laskar yang masih berguna. Bapak yang kami siuluk anak ampo sila ito warana siya makalimana mintu kami rabutan lang na indo sorambe tulambi suka mo tanto makada komisola nasang kumua pari iya tau pari siluarua padi kampani padi kaya susinma iyo to dakle batula tumboy ya mamana sola to tindo bungin na sola duay anna manoka ya lamale bisa laki ade maksang bali-bali. Bapak yang kombongan salo, inderan tebao. Bapak yang kan PWRI Kabupaten Tanah Toraja secara khusus dan nasional secara umum. Bapak Dianki Soranasang, Yona Pentiro Mata Tolinota, apa niyo Pentiro Kacamata Kapatonganan, kaya anak Pak. Dan aku ang tumangka mak kadatongan mak pautang salah-salah. Umpama tak ikumua yang gak Papua nyolo na puang matua tu kamatian na to neng kaola lagu kalena saya kumak katampakan na katuan na lang kelino Kapulian 100 ayat 65 Batak komisi lan kapatonganan lan kapakranguanan lan kasaminaan lan pak kaborok uang sakit pada untuk ure semangat nasi tarukna dan tanda pakai matangki tosang kutukannya sama oke amboran dan kasipulungan PWRI waktu itu pensiun tu mentama mo kami saranna PWRI merasan selontong umpak padanan topang siun natontong nah kalau kenana terutama perintah umpamayai seundaran Radet, Rako Siluk, Pinahara,
Hindi kami kare ako bisa cukup waktu anak na hindi dok lambe. Ni tarima di Pak Ulmatan na PWRI bilangan na pa dari Wokrok. Apa pwede no Pak? Anda pas sakit tuang, apa matane, apa matotoi, karanasan. Kare hindi kami bisa dan ilang mo yung wakili. Iya, pada itu terus semangat, tuang pas sakit karanasan. Demikian kita telah mendengar membaca riwayat hidup kedua orang tua kita. Kita melangkah selanjutnya yaitu ibadah yang akan dilayani oleh jemaat Pratikal dengan kedua hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta David Randa dan Ibu Pendeta Tabita Manggala. Dan diterus Saudara Dian, kita akan masuk ibadah. Dipersilakan. Shalom, keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah dalam rangka pemakaman orang tua yang mengasihi kita dan yang telah memberikan cinta dan kasihnya kepada anak-anak dan seluruh jemaat. Mari kita tinggalkan seluruh pekerjaan kita. Kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan diri. Kita menyambut, kita memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan solo dari keluarga di Gresik. Silakan. Solo dari keluarga dari Gresik. Banyak perkara mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, ku bergumul sendiri sebab Allah beri. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan nun di bukit yang jauh.
bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terpuji Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami, kehidupan keluarga yang mengalami duka di tempat ini, kehilangan kedua orang tua yang kami kasihi dan juga mengasihi kami. Kami bersyukur sekalipun kami berduka, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah tidak membiarkan keluarga, membiarkan anak cucu dalam mengalami duka di tempat ini. Allah turut campur tangan di dalamnya. Sejak meninggalnya kedua orang tua kekasih kami sampai pada saat ini. Maka kami pun percaya bahwa Engkau Allah akan terus menolong dan menuntun kehidupan keluarga. Ketika sebentar akan dilaksanakan pemakaman jenazah kedua orang tua kekasih kami. Firman-Mu ya Tuhan, telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami renungkan, akan menjadi penguatan, penghiburan, dan juga akan menjadi pegangan hidup kami bersama. Berkati kami ya Allah Roh Kudus, tuntun kami, berikan hikmat, pengertian, biarlah sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan, Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail mengumpulkan dia dalam dua kemah di padang Efron bin Sohar pada ketika itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sana terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laheroi. Itulah firman Tuhan yang kita banyak kita dengarkan dan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Allah memberkati orang yang berduka. Segala keluarga Bapak Ibu yang bergabungan di kekasih dalam Tuhan, dalam beberapa waktu terakhir ini sungguh kita mengalami bagaimana situasi yang sangat sulit kita hadapi. Begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita kasih dan juga mengasihi kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, baik yang ada di sekitar, di berbagai tempat, kita kehilangan mereka. Bukan hanya karena pandemi, tapi juga karena berbagai hal, sehingga mereka mengalami kematian. Tentu ini menjadi sebuah duka kita bersama. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir ini, kita di jemaat Tuhan di tempat ini sungguh mengalami betapa duka yang teramat dalam, yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Tetapi apa yang terjadi dan kita alami itu menjadi sesuatu hal yang pasti akan terjadi dan kita akan alami dalam hidup ini. Sehingga satu hal ialah bagaimana sikap kita dalam menghadapi ketika kematian itu datang dan kita hadapi seperti yang dihadapi oleh keluarga. Kehilangan kedua orang tua kekasih. 12 hari setelah ibu kekasih meninggal, kemudian ayah kekasih, orang tua yang kita kasih sudah dipanggil. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan,
dalam menghadapi peristiwa dan kenyataan seperti yang terjadi, juga yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, seorang yang kita kenal sebagai Bapa dan segala orang yang percaya. Kita semua mengenal siapa sosok Abraham, Bapa segala orang yang percaya. Di Puambe kita minggu tentang patonan yang tadi kau di foto Puambe orang tu kayak sebarang tu di foto Nambe pada masa itu kalau dia nonton ambil sila ini tentu dia itu pasaran dia itu tanggung jawab dipakai oleh kawena sia dan sebarang itu diangkat sebagai karing waktu di Puambe nonton. Tanggung jawab yang tentu besar yang mereka harus pikul, yang mereka harus laksanakan di tengah masyarakat. Dan tentu juga seperti itu yang menjadi tanggung jawab bagi seorang Abraham sebagai bapa dari segala orang yang percaya. Sampai pada akhirnya kemudian Tuhan memanggil dari kehidupan keluarga. Disebutkan dalam bacaan terakhir bahwa Abraham mencapai umur 175 tahun. Mabu sang turuna matuamu. Orang yang kenal di koko dengan makin kunti. Tentu kamu tuh dari setan nanti meminta kemaraku. Lalu te ambil soal umur 90 tahun. Orang kekasih kita bapak kita kawalan, bapak punya tahun untuk kekasih. Ya kemudian tentu sudah lanjut. Namun sekalipun mereka telah mencapai umur yang sudah tua tetapi tentu kita bersama anak cucu mengalami duka ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Kalau di kotoran angke orang keluarga, di kotoran ini orang keluarga. Biasa di mata dan mana ini kan belakang dari mana? Ini yang mutulah di bawah kecil poin itu anak-anak luar, kenapa ada mau tinggal ambil? Tetapi apakah Tuhan akan membiarkan anak cucu untuk mengalami duka ketika kehilangan kedua orang tua kekasih? Bacaan tadi setelah Abraham meninggal dan juga istrinya Sarah juga telah meninggal pada umur 127 tahun. Tuhan tidak membiarkan anaknya. Tuhan tidak meninggalkan Ishak. Tuhan tidak membiarkan dalam kesendirian. Tetapi Allah telah menyatakan berkatnya bagi Ishak, bagi keturunannya, bagi anak-anak yang dikasih termasuk kita semua sebagai bagian dari keturunan Abraham. Yang baik menjadi kamar saya menjadi kamar orang, lalu latakan saya sesuatu minggu ramah salah dengan aku bunga punya tampil indi Indo Amerika apapun dari mati Pak Giri Bongkuli Pak S. Sekalipun ayahnya ibu meninggalkan tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyambut keluarga, Tuhan menyambut anak dan cucu. Pada dalam aku bisa terus yang di rumah Tuhan.
Ia lalu pasaki kami lalu mintu ada lalu mintu kakuan lalu mintu pengkarangan lalu inan tumangkan ni pakor pengakuan. Itu yang ditukan yang Tuhan sudah nyatakan kepada keturunan Abraham, Ishak dan keturunannya termasuk kepada kita semua. Bahwa sungguh kita merasakan bagaimana berkat Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan tetap nyata dan kita alami sampai pada saat ini. Sekalipun dalam situasi yang sulit kita hadapi, sekalipun di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, luar biasa banyak hal yang menjadi sesuatu yang baru yang kita jalani, yang selama ini berbeda, yang menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Tontonan di pakiawa, tontonan di luar bunga, lagi dari kali ini, lagi pagi masker, dan tontonan si kalung numbang, kemudian yang disaki, aku sama lingkup yang menyatakan. Tentu itu semua menjadi sebuah hal untuk bagaimana kita supaya kita bersama-sama boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Sesuatu pola hidup yang baru yang harus kita jalani bersama. Kita harus saling memahami dan saling menerima satu yang lain dengan kondisi yang ada. Dan kita percaya bahwa itu acara Tuhan untuk juga kita memelihara kehidupan kita, untuk menjaga kita. Ketika sungguh-sungguh kita juga bisa untuk mentaati protokol kesehatan. Itu acara Allah ya. Untuk dalam mengasihi kita dengan kondisi yang ada. Pun bagi seorang keluarga yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kekasih. Bagi anak cucu, tentu sekalipun mengalami duka ditinggalkan orang tua kekasih, tapi bersyukurlah keluarga yang telah memiliki seorang ayah dan ibu, yang telah menjadi ayah yang telah menuntun keluarga, menjadi seorang sosok yang bisa menjadi panutan dalam keluarga. Di masa-masanya itu riwayat luar biasa bagaimana peran orang tua kasih kita. Kira-kira suara Tuhan ini umpana teteme kasih tulisan. Dia telah dipakai oleh Tuhan semasa hidupnya, baik dalam jemaat, dalam organisasi apapun. Tuhan telah memberikan kesempatan ketika dia masih hidup. Dan itu tentu menjadi sebuah keteladan bagi keluarga, bagi anak cucu, bahwa apa yang telah ditorehkan oleh orang tua kekasih juga bagaimana segenap keluarga untuk selalu boleh menyenang dan menerangi sebagai seorang ayah. Untuk dikuambil lantaran anak keluarga, cucu makan apa atau ini. Karena itu segenap anak dan cucu keluarga kita semua, bahwa ketika kita mengalami duka, ditinggalkan orang yang kita kasih, Allah akan menyatakan berkatnya. Allah akan mengasihi kita, menuntun kita dimanapun kita berada. Itu yang selalu perlu kita imani, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan ketika kita mengalami duka seperti yang dialami keluarga. Terlebih juga sebentar, ketika kita akan mengantar jenazah keluarga kasih kita, kita percaya bahwa Allah terus menuntun dan memberkati segenap rukun keluarga. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Keluarga yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun ayah dan ibu telah meninggalkan anak cucu, telah meninggalkan kita semua, tetapi yang kita percaya bahwa Allah menyambut kita, Allah yang membiarkan kita, Allah selalu hadir di hadapan kita, bahkan Allah terus memberkati kita di mana kita berada. Mari bersama kita
akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama mengucapkan berdoa pengakuan iman rasuli. Mari bersama kita berdiri. Mari segera penghiburan yang dikasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mensyukuri perjalanan kehidupan kita, bahkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, sekiranya itu menjadi penguatan, penghiburan bagi segenap rumpun keluarga dan bagi segenap jemaat. Kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita bersama-sama mengangkat pujian Ada Kota yang Indah Jalan. Rumah Bapa di sorga.
Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Cicit Terkasih Patah. Disilakan. Setelah itu dilanjutkan solo dari Emon. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia aku, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami berduka, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami, tidak membiarkan kami, tidak membiarkan anak dan cucu, keluarga yang ditinggalkan kedua orang tua kekasih kami. Seperti Engkau telah menyatakan berkat-Mu bagi Ishak dan juga keturunannya. Engkau pun menyatakan berkat-Mu bagi keluarga, bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kekasih kami. Itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga
yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih kami. Kami bersyukur sekalipun ya Tuhan kami ditinggalkan oleh orang tua kekasih kami, bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi mereka sebagai ayah dan sebagai ibu, telah menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak dan cucu. Tuhan telah memakai hidupnya, pengabdiannya, bagi keluarga, bagi bangsa negara, sebagai seorang pendidik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menuntun dan memberkati kehidupan keluarga. Ketika mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, melanjutkan kehidupan mereka, melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Kami pun percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan selalu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang tidak sempat hadir bersama dengan kami dalam rangkaian upacara pemakaman di tempat ini karena situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir. Kami pun percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan terus menopang dan menuntun kehidupan mereka, tetap kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan dalam semua rangkaian upacara pemakaman di tempat ini, mulai dari awal sampai pada saat ini. Sungguh kami merasakan betapa campur tangan Tuhan kami boleh rasakan bersama. Tuhan boleh memakai semua pihak untuk mengambil bagian dalam rangkaian upacara pemakaman ini, bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Rantepau, Majelis Gereja Jemaat Muntunimbo, bersama dengan pemerintah, Toparenge Ambe, bersama dengan ibu-ibu pemuda, dan semua yang Tuhan boleh libatkan di dalam upacara pemakaman ini, termasuk saudara kami tim Satgas Covid yang Tuhan boleh pakai sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam mentaati protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan bahwa semuanya boleh terjadi karena perkenan-Mu. Makanya Tuhan kami semua mohon kepada-Mu, Tuhan akan terus melanjutkan pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan ketika sebentar akan dilaksanakan pemakaman bagi jenazah kedua almarhum orang tua kasih kami. Berkati kami Tuhan, tuntun kami, kuatkan kami, jauhkan dari segala halangan dan rintangan. Bahkan Tuhan Kau berikan cuaca yang baik bagi kami. Biarlah rencana pemakaman ini semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah ibadah persekutuan duka yang kami boleh alami siang hari ini, Tuhan telah berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menyatakan tanda syukur kami sekalipun kami berduka, karena kami percaya bahwa kasih Tuhan berkat Tuhan tetap nyata kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkati apa yang boleh kami persembahkan siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempergunakan segala berkat-Mu dalam kehidupan persekutuan kita dengan jemaat-Mu, juga yang masih ada pada diri kami. Tuhan memberkati. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan segala berkat Tuhan dengan baik secara bertanggung jawab di tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ya Bapa di surga, setelah semua upacara boleh berjalan di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan tuntun sertai kami. Dan menggunakan keselamatan seperti juga menggunakan keselamatan dan uang kami dalam perjuangan. Dan lepaskanlah kami pada yang datang, karena Tuhan bekerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dengan telah meninggalkan keluarga, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menopang dan menuntun kehidupan keluarga dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada siang hari ini dalam prosesi pemakaman orang tua kekasih kita, dan majelis gereja dan seluruh warga gereja Teraja Jemaat Tuhan Tebal menyatakan duka cita atas meninggalnya orang tua kekasih almarhum PT Palalangan dan almarhumah Kristina Wailino Palalangan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Amin. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan, demikian ibadah pemakaman yang kita sudah lalui bersama. Terima kasih untuk keheningan bersama. Dan selanjutnya kita melangkah sebelum ungkapan hati dari keluarga, ada berturut-turut ungkapan duka cita. Yang pertama, kami mempersilakan dengan hormat. Maaf, ada miscommunication. Yang pertama, yaitu kami mempersilakan dengan hormat Koperasi Simpan Pinjam Balota Toraja yang akan memberikan ungkapan duka. Silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya atas nama pengurus, pengawas, karyawan, dan seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Balok Toraja atau biasa disingkat KSP Balota untuk menyampaikan ungkapan duka sekaligus menyampaikan dana maritim dari KSP Balota kepada ahli waris atas nama almarhum PT Palalangan dan almarhumah Kristina Wailino Palalangan. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh yang hadir saat ini dalam rangka pemakaman almarhum dan almarhumah.
atas meninggalnya anggota KSP Balota sekaligus pengurus selama 4 periode atas nama almarhum Bapak PT Palangan, keluarga besar KSP Balota merasa kehilangan seorang sosok yang sudah memberikan tenaga, pikiran, kerja keras untuk membesarkan Koperasi Balota. Untuk itu, atas nama keluarga besar KSP Balota Raya menyatakan duka cita atas meninggalnya kedua orang tua kami, saudara kami sebagai anggota KSP Balota Raya atas nama almarhum PT Palangan dan almarhumah Kristina Laidino Palangan. Sekali lagi kami menyatakan duka yang mendalam bersama anak cucu dan seluruh keluarga yang berduka. Selanjutnya, sebelum saya membacakan tentang dana marintin yang akan diterima oleh ahli waris bersama beberapa simpanan yang merupakan hak dari almarhum dan almarhumah, kami sampaikan bahwa almarhum dan almarhumah ini menjadi anggota KSP Balota sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2021 pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia, atau kurang lebih 42 tahun. Di samping itu ada 4 anak dari almarhum dan almarhumah yang juga menjadi anggota KSP Balota. Selanjutnya, almarhum PT Palangan di samping menjadi anggota, menjadi kader, juga menjadi pengurus KSP Balota selama 4 periode sebagai pembantu umum, yaitu dari tahun 1987 sampai 1989, dari tahun 1989 sampai tahun 1990, dari tahun 1990 sampai 1993, dan dari tahun 1993 sampai tahun 1996. Selanjutnya kami akan menyampaikan dana marintin yang akan diterima oleh ahli waris atas nama almarhum PT Palangan. Dana marintin yang akan diterima sebesar 11.433.000 rupiah, ditambah dengan beberapa simpanan yang merupakan hak dari almarhum, antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka, simpanan wajib khusus, dan simpanan titipan sebesar 103.249.808 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan yang akan diterima oleh ahli waris atas nama almarhum PT Palangan terdiri dari simpanan dan dana marintin sebesar 114.682.800
rupiah. Kemudian dana marintin untuk almarhumah Christina Lino Palalangan sebesar 11.433.000 rupiah, ditambah dengan simpanan-simpanan antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka, dan tabungan hari tua sebesar 51.451.421 rupiah. Jumlah yang akan diterima oleh ahli waris berupa dana marintin dan dana simpanan atas nama almarhumah Christina Lailino Palalangan sebesar 62.884.421 rupiah. Itulah dana marintin yang akan diterima oleh ahli waris. Selanjutnya menyampaikan permohonan maaf dari pengurus, pengawas, pengelola Koperasi Balota menugaskan kami selaku kader untuk mewakili menyampaikan dana marintin ini, oleh karena mereka saat ini tadi pagi berangkat ke Kolopo untuk menghadiri acara yang sama yang kita lakukan di tempat ini, karena salah satu dari pengurus yaitu bendahara sementara berduka cita karena orang tua meninggal di Palopo. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kami persilakan salah satu wakil dari anak almarhum dan almarhumah sebagai ahli waris untuk menerima secara simbolis, karena saat ini kami tidak membawa uang, hanya berupa catatan. Nantilah besok atau lusa berurusan ke kantor KSP Balota cabang Rontepal. Kami silakan untuk menerima. Demikian, terima kasih. Sidang penggabungan demikian kita sudah mendengar dari pimpinan atau staf dari Koperasi Simpan Pinjam Balota. Kita melangkah berikutnya, ungkapan duka cita yang pertama dari pemerintah yang dengan hormat kami persilakan Bapak Camat Rantepal. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mau menyapa Bapak Ibu saja satu kali sekalian. Pada aku kita mintu anggama iri turang polante tarampak kamasusan. Ya, minta maaf karena kita diburu waktu, ya. Lalu memang progres juga kita tidak mengizinkan untuk selalu berlama-lama dalam kegiatan apapun itu. Ya, kepada keluarga yang saya sangat hormati dan yang saya kasihi, perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Toraja Utara, secara khusus pemerintah Kecamatan Rantepao, dan terkhusus lagi pemerintah Kelurahan Rantepao, menyatakan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam atas terpanggilnya kedua orang tua kita yang kita kasihi. Mari selaku orang yang percaya dan yang beriman, kita meyakini bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga
itu adalah kehendak Tuhan, dan kita harus menerima bahwa ini adalah bagian daripada dinamika kehidupan manusia yang harus kita jalan, siapapun di antara kita yang ada ini. Ya, cuman kapan dan bagaimana caranya Tuhan memanggil kita itu adalah rahasia Tuhan. Selanjutnya, kami atas nama pemerintah sangat mengapresiasi keluarga dan berterima kasih, ya, walaupun kita dalam duka cita, oleh karena seluruh prosesi yang ada selama 3 hari, ya, kami selaku pemerintah sudah boleh diterima dengan baik. Kami sudah boleh diberi kesempatan untuk berkoordinasi dalam rangka kita menjalankan akan prokes kesehatan dalam rangkaian upacara pemakaman orang tua terkasih kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk itu. Apa kolagan abang kira susi mote, ya, yang di kuaja gajara selama sangki atau lempukan itu, ya. Jadi ya selama beberapa hari ini saya pun juga hadir selalu di tempat ini, ya, baik siang ibadah, kalau malam saya pun juga ada. Tapi ya itulah kita, ya. Jadi kok baik kita mengamuk dan paham itu, harapan kita semua bahwa mudah-mudahan dengan selesainya akan prosesi bahkan penguburan hari ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan muncul dari tempat ini. Iya, kami juga bersama dengan COVID, saya kira sudah lengkap Satgas COVID, ya, dari Babin Kantipmas, ya, dari Babinsa, dari Nakes, kami pemerintah setempat pun selalu hadir untuk itu dan peduli untuk itu. Jadi mari kita berharap dan berdoa bersama, sekiranya kita akan tetap dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya, pemerintah dalam waktu dekat ini, secara khusus kita di Kecamatan Rantebau, ya, karena mobilisasi kita sangat tinggi, interaksi kita sangat tinggi, kita adalah pusat perekonomian, jadi ya merasakan tema programnya itu kira-kira bagaimana supaya masyarakat kita semua ini mendapatkan vaksin. Ya, jadi hari ini pun ada vaksin yang disiapkan di Polres, sementara dilakukan vaksin di bawah, dan sudah ada vaksin Moderna yang sementara juga disuntikan di bawah. Tapi ya kalau masalah nanti kita tidak itu loh aturan vaksin. Karena kenapa? Selalu adik itu yang membuat kita tidak mau divaksin. Ya, jadi kalau kita mau kebenaran itu, ya coba kita tanyakan kepada petugas. Kita apa? Aku bisa sabak mana? Aku bisa sabak 150 tuh tensi apa segala macam. Ini bukan dokter yang mengatakan. Oh, kita mami rekan atau ya saling memberi informasi yang tidak tepat. Ya, kemarin kami di Misliana supaya dianjurkan edukasi kepada masyarakat itu supaya lebih diintensifkan, ya, dalam hal pemahaman tentang kehadiran vaksin itu sendiri. Karena yang kita pahami vaksin itu bukan hanya 1, 2, tapi sekarang ada 4 vaksin, termasuk Moderna yang terakhir, ya. Sinovac itu yang sudah sangat banyak disuntikan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, ya, dan itu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau kita bertanya ke yang lebih tahu soal itu, akhirnya kita bisa memberi diri untuk divaksin. Karena yang saya nggak divaksin dan tidak divaksin, tak betul, tetapi bisa berkoordinasi setiap saat kami diberi sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat kami tentang vaksin itu. Ya, jadi tidak usah saling bertanya ke tetangga, ke teman atau yang di samping, kita langsung bertanya ke yang lebih tahu soal itu. Nah, kalau tak bisa ke lain Umar, ke Murun apa segala macam, tidak seperti itu, bukan itu. Ya, ya, apalagi itu laku atau gula apa segala macam tidak bisa divaksin. Yang saya dengarkan kemarin di sana itu siapapun kita yang bisa, sepanjang ada konsultasi dari dokter dulu. Ya, jadi itu. Lalu saya menitipkan kepada saudara-saudara saya, ya, anak cucu yang ada, seluruh rumpun keluarga, bahwa almarhum dan almarhumah ini saya juga cukup kenal beliau, ya, dan hampir saja menjadi bapak saya dan ibu saya.
Ya, kalau nala jujur itulah perkara itu bagi katuan tatu kita tolingo. Ya. Tapi karena kehidupan itu manusia itu boleh berencana, ya kan? Tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Banyak teladan yang kita harus contoh dari kedua orang tua. Ya, betul. Ya, khusus kepada saudara-saudaraku, ya tuh kasih pakaborosan nanti teman saudara dua, saya kira itu menjadi modal utama dalam kehidupan kita. Ya, kota kita tongan, pako mintu naya selalu bersama. Kung kayo susi ko kamu teta tingayo solanas na to, la susi to belan nakasih kaporosan. Ya, mereka berdua sangat lama memberi diri di dalam kepentingan orang banyak. Ya, dan ini yang kita sangat apresiasi untuk itu. Untuk pelayanan bagi ibadah pemakanan ini yang pertama untuk Bapak Pendeta David Tiranda ditulis Saudara William serta anak kami yang mengirim musik Pak dan juga multimedia yang membantu kami selama beberapa hari dalam live streaming. Kami mengucapkan terima kasih dan saatnya dengan hormat kami silakan Mama Gita untuk mewakili keluarga. Dipersilakan. Bersemangat laku MC mereka padena laku pandita si solomintu sang ayo kana mereka padena laku mintu paparinge lain denate la butuna diomai ilan senga tumak joren mereka kabena lako temak parengka tumak joren lako mintu toruan indo toruan ambe sia lako mintu kita solanasan turampo si solangkan mak doko si pakatana misa solo misa kukuha tabe tempate toroan teman-temanku sia kakakku tulak di sipa tulak bendan untuk kada sang buku kada apa narapak mo temisiluku nakomi parampon ki saroan malita lago mintu tomak joren kigua sisolate mintu anak ampo le tobarakna kigua pak di ka don ni pak di tuki alami totemote itingayo soladui te indo ameki tumang kau pakaboro kang sia tontong ki pakaboro sia tontong ki parang kena tu pakaboro na lakukan di solanasankan apa guru sumanga langan puang matua mui kirang sama Pak Dirang totemote apa pambakal siapa kan parampo kuria semua lagu buang matua kigua kuria semua lagu mintu tomak kanaya
semangat lako petugas satgas tutang mikawoyo ti parandungan saya ako tote-mote. Kure semangat lako PWT lako PKK lako minto toron mambe tumangka umposai tudi sisolana madoko. Kure semangat lako minto sambomana indo ambeki kiroi koni mataka koni siapura tumungkin tanah tenani akapikwa kure semangat laku kita selamasan tu pengorbanan. Kure semangat laku itu siluku teman-temanku karena kami salanta anak lagi pun mau teka kamayan laku indo ambeka. Kure semangat laku tim multimedia saudara teko channel tumangka unala katan ulalui kemenarangannya melalui YouTube anak yang bentuk keluarga terutama Joren selama acara independen bisa natiro sia bisa mengibadah jolu inan si misana. Kure semangat lako tim multimedia saudara indekan sisolamintu siluku ide anak sisolamintu anak apa nalek terorana iku makada buda tonan tutang pakalambiranti tang mau bukan buda tukasanti laun dan duit bertawan mi laun dan duit ungkap gonan kada laun dan duit sorongan sepu kadoan tole laun dan duit sorongan udas utang panti kan tak mau bukan apa yang dekan mentuara lalu kita sorangan pagarikan dakna iatu kulunna painanta selama pak kemayan di dalam Indo Ameriki natangurungi si pekawan Ameriki ke si tamuki natangurungi si pak kadameruki ke si tamuki naurungi pak nukur dan penanta itu adalah mentuarakan semua pagarikan Rabotaruan Indo Amreku Suluku Tangli Kutanaki Pakita Matanta Kumuya Kita Matanta Sulanui Lendu ya Mak Kakaborona Laku kita mintu Tomataku Iya moto Lendu ya Tetemu Pumakada Laku kita Sulanasang Kumuya tu kasih kamaliran Ya tu kamisaran Tumangka Nakutu Te Indo Ameka Tembuanyo
kelako tak terima ka sorangan nasu tamu bukan mani kare pelako kita sorangan dalam aku pemuda tu pak isya sarong laki parambo pelako kita sorangan apa karena nanti situasi covid kukual kare terus mana pelako kita sorangan tuka duranta tempo dio mai lada rakote laupuna tungka mai inde indo ande kanto kurusumana rakita sunasa. Ya, sidang pergabungan yang dikasih Tuhan demikian harapan hati dan keluarga. Walaupun keluarga dalam kesusahan dan kita akan mengorbankan kedua orang tua kita kasih, keluarga menyiapkan berkat yang kita terima untuk menyatu dalam tubuh kita. Untuk mengantar doa ini berkat kami mempersilakan Bapak Christian Pratko dari Gereja Bethel Indonesia Toraja Utara. Dipersilakan. Untuk menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga, mari kita mohonkan kekuatan, kita berdoa. Pujian pengagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu untuk segala kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga. Kami sungguh percaya bahwa penghiburan yang sejati hanya datang dari Tuhan semata. Kami ingin menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga sebelum kami mempersatukan dengan tubuh kami. Tuhan berkati sehingga dalam setiap hidup, peristiwa kehidupan yang kami jalani, kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati tangan yang mengerjakan. Kami berserah diri dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Christian Pratko telah mengantar kita untuk berkat. Sebelum kita menerima berkat, nanti dari Bapak Mata akan memberikan sedikit info mengenai rute yang akan kita lalui dalam mengantarkan kedua orang tua kita ke tempat peristirahatan. Ya, saya ada di dekat timur Pak. Oke, Tidak masalah. Yang tambahan makaburu dako, yaitu rute rada lain. Masuk ke lima benua la belok kanan di lako. Tabalangan nyoda tu jenazah. Do toto ta taruh rokok batak takapua. Male sau belok kiri sau buka rumsaki elit. Taruh sau terong bonga. Nade belok kiri tama Batan. Saya tama pertigaan atau perempatan pertigaan ya, lalan reke panga, la belok kiri, mendapi berkita tu Batan. Demikian rute yang kita akan lalui sebentar. Bersemangat. terima kasih Pak Nana. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat Pantai mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita bersama di